Junia Putri, NIM 1930 11 10 71, jurusan saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangkar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inti entrepreneurship. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang inti entrepreneurship. Yang pertama, ada mengenal transformasi kewirausahaan. Untuk menjadi kewirausahaan yang sukses diperlukan beberapa langkah transformasi pola pikir dan paradigma agar bisa menjalankan bisnis. Tahapan dari proses kewirausahaan. Ada 4 jenis tahapan proses transformasi dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu transformasi pola pikir. Sebuah transformasi pemikiran, sikap, motif, semangat, dan karakter yang lama untuk berubah menjadi seseorang yang berpikiran sama dengan seseorang kewirausahaan yang cerdas. Yang kedua, ada transformasi cara berpikir, yaitu menggunakan pola pikir kreatif dalam menemukan inspirasi ide. Dan yang ketiga, transformasi entrepreneurial, yaitu bertindak sebagai pengelola, pemimpin, manajer yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pendiri bisnis. Yang ketiga adalah transformasi internasional, yaitu pola pikir sebagai investor. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mendukung seseorang menjadi wirausahawan. Pertama, faktor individu. Faktor individu ini sangat berpengaruh pengalaman hidup dari kecil hingga dewasa. Yang kedua, suasana kerja merupakan lingkungan kerja itu harus memiliki lingkungan yang sangat nyaman, maka akan dapat mempercepat seseorang memilih jalan karirnya untuk menjadi seseorang pengusaha. Jadi dari suasana kerja itu sangat berpengaruh. Dan yang ketiga ada personality, yaitu adanya kemauan dari dalam diri sendiri. Jika dari dalam diri sendiri itu ada kemauan, pasti akan mendukung seseorang menjadi wirausaha. Yang keempat, ada prestasi pendidikan. Mempunyai prestasi yang tidak terlalu tinggi justru mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Karena suatu keadaan yang memaksa ia berpikir bahwa menjadi pengusaha adalah jalan terakhir untuk menjadi sukses. Yang kelima, dorongan keluarga. Keluarga sangat penting dalam menumbuhkan atau mempercepat jalannya usaha. Yang keenam adalah lingkungan pergaulan. Jika ingin sukses, seseorang harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular. Dan yang ketujuh, ada keterpaksaan dan keadaan, yaitu kondisi yang terjadi. Misalkan kita dalam bekerja dulunya kita di PHK atau pensiun dan menganggur atau belum bekerja, akan dapat membuat seseorang memilih jalan hidupnya menjadi kewirausahawan karena memang sudah tidak ada lagi pilihan berikutnya. Jadi kewirausahaan itu adalah jalan terakhir untuk kita menjalankan bisnis. Dengan kewirausahaan
itu tidak harus besar. Dengan modal kecil pun kita sudah bisa menjalankan bisnis, asalkan modal itu berasal dari yang penting modal itu halal untuk kita jalankan. Jadi kita bisa untuk mengembangkan bisnis itu. Dan yang keempat, menjadi wirausaha harus mempunyai peluang yang baik. Yang kelima, menjadi wirausaha itu harus nekat. Yang keenam, wirausaha haruslah menjadi penemu atau investor. Materi keempat yaitu ketakutan adalah penghalang utama seseorang menjadi kewirausahaan. Yang pertama, kegagalan. Kegagalan ini adalah ketakutan yang paling sering dihadapi oleh setiap orang, bukan saja untuk menjadi seorang wirausaha, tetapi di setiap aspek kehidupan. Sebelum mengambil langkah yang terbaik demi mencapai tujuannya, kita harus tahu bahwa kita akan gagal ketika mulai berbisnis. Dan yang kedua, takut akan risiko, yaitu kita mungkin sudah terbiasa dengan risiko kehidupan. Mungkin kita akan takut jika semua upaya yang sudah kita lakukan itu menjadi sia-sia. Dan ketahuilah bahwa tidak mungkin seseorang wirausaha menjadi sukses jika tidak mengambil resiko. Jadi resiko itu tidak perlu, kita harus menjalankan apapun yang terjadi, apapun resikonya. Kita sudah mengambil keputusan dari awal, kita sudah harus siap dengan resiko apa yang akan terjadi di kemudian harinya saat bisnis kita itu berjalan. Dan yang ketiga, takut akan penilaian orang lain. Apapun yang kita lakukan tidak bakal luput dari penilaian orang lain. Jadi, apabila telah mempunyai keinginan untuk berbisnis, lakukan saja. Biarkan saja orang berkata apa, biarkan saja orang menilai kita seperti apa. Dan yang penting kita tidak menggengsi apapun bisnis yang kita lakukan. Orang punya hak masing-masing menilai diri kita sendiri. Intinya kita tidak perlu gengsi dan kita tetap menjalankan bisnis apa saja yang sudah kita niatkan dari awal. Jangan dengerin orang, jangan lihat orang, biarkan saja orang menilai kita seperti apa. Dan yang keempat, kurangnya pengalaman dan keahlian. Adanya kurang pengalaman ini atau keahlian, kita bisa belajar. Kita tidak bakal pernah kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Selama kita masih bisa belajar, kita belajar terus. Kita tidak bakal kekurangan belajar. Jadi misalkan kita ingin berbisnis, tapi kita kurang ahli dalam bidang itu, kita bisa belajar. Sebelum kita membuka bisnisnya, kita harus belajar. Kita gali terus agar bisnis kita juga lancar. Dan selanjutnya, modal. Jadi intinya menjadi
yang diperoleh